Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung di SJTV dan menyaksikan Info Kampus edisi Minggu 22. Berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Eka Margianti. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Yayasan Sasmita Jaya menggelar lomba desain logo dengan kategori logo Yayasan Sasmita Jaya dan logo Universitas Sutomo yang berlangsung sejak Juni hingga 20 Juli 2021. Hadiah yang ditawarkan oleh Yayasan Sasmita Jaya dengan total 22 juta rupiah untuk 4 pemenang yang diserahkan pada 6 Agustus 2021 secara luring di Universitas Pamulang Victor, Tangerang Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Pemberian hadiah dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AM MM MSI, serta jajaran rektorat dan struktural, serta para dosen di bidang kemahasiswaan. Dan juga Enggar Prasetyawan MPD selaku Ketua Pelaksana dari lomba logo ini. Penyerahan hadiah tersebut berlangsung secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Serta hadirin yang hadir diwajibkan sudah melakukan tes antigen dan dinyatakan negatif. Juara 1 lomba logo dengan kategori logo Yayasan Sasmita Jaya dimenangkan oleh Ahmad Fauzi dari mahasiswa program studi Teknik Informatika dengan total hadiah 10 juta rupiah. Sementara juara favorit kategori logo Yayasan Sasmita Jaya dimenangkan oleh Wisara Pujangga Andalas dari mahasiswa program studi S1 Akuntansi dengan total hadiah 1 juta rupiah. Juara 1 lomba logo kategori logo Universitas Sutomo dimenangkan oleh Kelvin Kristianto Saputra dari mahasiswa program studi Teknik Informatika dengan total hadiah 10 juta rupiah. Dan juara favorit dengan kategori logo Universitas Sutomo dimenangkan oleh Muhammad Ihsan Ashari dari mahasiswa program studi Teknik Informatika dengan total hadiah 1 juta rupiah. Tujuan dari berlangsungnya lomba logo ini adalah menghasilkan identitas visual berbentuk logo Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Sutomo yang mencerminkan visi dan misi Yayasan Sasmita Jaya dan Universitas Sutomo untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan saya sebagai pemrakarsa pendiri Yayasan Sasmita Jaya sangat terharu bahwa mereka bisa menjiwai visi misi yang terkandung dalam Yayasan Sasmita Jaya yang divisualkan dalam suatu logo yang sangat luar biasa bagusnya. Nah, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih mengenal terhadap Yayasan Sasmita Jaya lewat visualisasi logo kita, sehingga kita bisa berkiprah, bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Karena kita mempunyai niat ingin berbagi lewat pendidikan ini, terutama kepada mereka-mereka yang marginal. Kita memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung untuk merubah nasibnya
mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan syarat kita harus menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Dan inilah wadah daripada lembaga pendidikan kita, yaitu Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo, untuk mengantarkan kepada saudara-saudara kita yang ingin mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal bakti kita kepada bangsa dan negara, dan mudah-mudahan masyarakat terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Ketua Pelaksana, selaku Panitia, mengucapkan selamat kepada para pemenang, baik itu juara 1, juara favorit dari kategori yayasan maupun Universitas Sutomo, yang mana telah dipilih menjadi logo yang terbaik dari sejumlah 96 peserta, di mana kategori dibagi dua, kategori yayasan dan kategori Universitas Sutomo. Untuk yayasan sendiri sejumlah 45 peserta, untuk Universitas Sutomo sejumlah 51 peserta. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada bersama Lembaga Pelatihan Kesehatan Sasmita Karya Husada menyelenggarakan pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support atau BTCLS. Pelatihan ini berlangsung selama 9 hari secara daring dan luring dan sudah berlangsung dari 2 Agustus hingga 13 Agustus 2021. Peserta pelatihan dari mahasiswa S1 keperawatan tingkat akhir dan beberapa peserta dari perawat rumah sakit lain. Berikut informasi selengkapnya. BTCLS merupakan salah satu pelatihan dasar bagi perawat atau tenaga kesehatan lain dalam menangani masalah kegawat daruratan akibat trauma dan gangguan kardiovaskuler. Pelatihan luring berlangsung di Gedung Stikes Widya Dharma Husada, Jalan Pajajaran Nomor 1 Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pelatihan luring dilangsungkan karena praktik yang tidak bisa dilakukan secara daring. Dengan begitu, peserta pelatihan juga para pelatih harus dinyatakan sehat dan melakukan tes antigen, serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelatih dan peserta juga diatur dengan kapasitas 1:5 dalam setiap ruangan. Materi praktik yang digelar secara luring diantaranya bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru, airway dan breathing, defibrilasi dan interpretasi EKG, initial assessment, serta stabilisasi muskuloskeletal dan spinal, transportasi dan sistem rujukan. Saat ini kami masih menyelenggarakan pelatihan BTCLS, di mana pelatihan-pelatihan ini kita sudah agendakan beberapa hari yang lalu, dan kemudian pelatihan ini diselenggarakan selama 6 hari ke depan. Nah, untuk persiapannya kami sudah melakukan self-assessment kepada seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan ini, kemudian dilakukan swab seluruh pesertanya, dan juga untuk aktivitas daripada mahasiswa kita menggunakan sirkulasinya adalah perbandingan pengajar dengan mahasiswa 1:8. Jadi saat ini untuk pelatihan BTCLS ini kita sudah siapkan alat serta seluruh kebutuhan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk mengurangi adanya kontak langsung dengan pelatih dan juga peserta. Marcelina Raharjo, Yuda, dan Tio Sadewo melaporkan dari Stikes Widya Dharma Husada. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa pasca sarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang kembali mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para dosen dan peneliti. Tema kegiatan workshop kali ini adalah pemanfaatan software penelitian NVivo dan AMOS untuk membantu riset kualitatif dan kuantitatif. Berikut informasi selengkapnya. Kali ini LPPM mengundang pakar di bidang software NVivo dan AMOS yaitu Dr. Sihar Tambun, SE MSI AK, dosen FEB Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang juga sebagai CEO NV Consultant Indonesia. Seperti dikutip dari sambutan Ketua LPPM Unpam, Dr. Ali Madinsyah MM, bahwa kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh LPPM dalam rangka memberikan pemahaman dan motivasi bagi para dosen dan peneliti untuk terus aktif dan produktif di masa pandemi dalam melakukan risetnya. Sementara itu, Wakil Rektor 2, Dr. Subarto MPD, dalam sambutannya juga berharap dosen yang begitu banyak di Universitas Pamulang dapat terus memberikan kontribusi bagi lembaga serta hasil-hasil penelitian bisa memberikan penguatan terhadap upaya kita dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat melalui riset. Selain itu, Dr. Sihar Tambun selaku pemateri juga memberikan kesan-kesannya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ceritakan nggak Pak kesan-kesan Bapak mengikuti atau menjadi narasumber NVivo di kegiatan workshop kali ini Pak? Yang pasti satu kebahagiaan yang sangat besar Bapak Ibu ya setiap kali kita dipanggil jadi narasumber karena ini adalah kesempatan baik untuk berbuat baik, kesempatan yang besar untuk berbuat baik. Apalagi Unpam itu kan kampus yang besar dengan mahasiswa yang puluhan. Iya, betul, ya. Betul Pak. Kesempatan yang sangat besar untuk berbuat baik. Antusiasme dari para peserta saya kira sangat tinggi terlihat dari pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya itu mendalam dan sesuai dengan materi berarti kan mengikuti gitu. Itu yang saya lihat ya pesertanya juga sangat serius Bu Eka. Betul. Nah, lalu kalau Bapak melihat dari ini kan software ya Pak ya, NVivo itu software. Sejauh ini ketika memberikan materi di Unpam, apakah memang sudah sangat aplikatif dibutuhkan bagi mereka peneliti-peneliti, terutama kalau tidak menggunakan SPSS untuk kuantitatif kan ada yang menggunakan NVivo untuk kualitatif. Nah, kira-kira penggunaan itu apakah aplikatif dan efektif untuk kita semua para peneliti nih Pak, dosen-dosen? Ya, untuk software NVivo sejauh ini itu yang terbaik untuk software kualitatif. Iya. Jadi sangat diharapkan karena memang era dosen sekarang ya Bapak Ibu ya itu sudah bisa dikatakan dosen itu tidak hanya saya peneliti kuantitatif atau saya peneliti kualitatif, nggak bisa lagi. Eranya sekarang dosen sudah harus menguasai kedua-duanya, menguasai riset kualitatif dan menguasai riset kuantitatif karena memang sudah eranya. Ilmu itu berkembang terus. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu terutama teman-teman dosen semuanya harus mempelajari software-software yang terkait karena itu sangat mendukung kualitas penelitian kita. Jadi kalau kita juga mau publish internasional kan biasanya ada kriterianya. Kalau kita menggunakan pengolahan data tertentu, kita akan diminta bagaimana proses pengolahan datanya, bahkan bukti-bukti pengolahan datanya juga diminta dilampirkan. Nah, jadi secara metodologi kita memilih software yang tepat, membuktikan yang tepat, maka akan dengan sangat baik melakukan interpretasi dan kesimpulan yang tepat. Saya kira seperti itu, Bu. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Info menarik lainnya datang dari Teknik Informatika mengenai pemanfaatan Big Data. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pamulang mengadakan seminar secara daring dengan tema pemanfaatan Big Data mendukung percepatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang diikuti oleh kurang lebih 1.800 mahasiswa dan dosen dari program studi Teknik Informatika. Seminar ini dilaksanakan secara virtual dan disiarkan langsung secara streaming. Berikut informasi selengkapnya.
Narasumber pada seminar ini yakni Profesor Dr. Muhammad Zarlis MSc, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara Medan, dan Aris Saifuddin AMD STMkom, dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Ketua Program Studi Teknik Informatika Ahmad Udin Zailani dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kuliah umum untuk para mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan mereka bisa terus meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana Big Data mampu membantu percepatan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Sementara itu, Rektor Universitas Pamulang dalam sambutannya mengatakan bahwa webinar ini merupakan bagian dari upaya kita dalam melakukan extended resources atau sumber daya yang diperluas untuk memperkaya pengalaman dan juga memperdalam substansi mata kuliah yang relevan di era 4.0. Ya, Prof. Zarlis, boleh disampaikan, Prof, kesan-kesan Prof untuk seminar ini sebagai narasumber, kira-kira seperti apa? Ya, kesan saya sangat senang ya, sangat pesertanya sangat responsif. Institusi ini sangat mendukung acara ini atau topik yang memang sedang booming, sedang up to date. Ya, semua orang pasti mempunyai perhatian ke arah tema ini. Ya, bagaimana memulihkan ekonomi di tengah di tengah pandemi COVID gitu kan. Sehubungan dengan keilmuan informatika itu sendiri, yaitu big data ya. Bagaimana big data itu bisa mempunyai peran untuk pemulihan ekonomi gitu ya. COVID. Ini sesuatu yang saya pikir luar biasa ya. Nah, saya banyak jadi narasumber di mana-mana, tapi tema yang spesifik dan up to date seperti ini baru ini yang ditawarkan ke saya, dan saya menyambut baik gitu. Alhamdulillah saya bisa mempersiapkan diri ya sebaik-baiknya ya sampai memberikan presentasi gitu Ibu. Ya, artinya walaupun dalam masa pandemi tetapi kegiatan tetap berjalan sehingga apa yang dibutuhkan oleh informatika khususnya ya Pak ya tetap masih berjalan begitu ya. Ya. Baik. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita Jaya 1 dan 2 mengadakan pelatihan
pengembangan perangkat pembelajaran bagi guru-guru di SMK Sasmita Jaya secara daring pada 27 Juli 2021 yang dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Rektor Universitas Pamulang, serta pemateri dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang, dan juga para guru SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kompetensi guru SMK Sasmita Jaya 1 dan 2. Berikut liputan selengkapnya. SMK Sasmita Jaya 1 dan 2 mengadakan pelatihan dengan mengundang pemateri dari LP3 Universitas Pamulang. Materi mengenai penyusunan perangkat pembelajaran penilaian dari LP3 diantaranya pembuatan RPP 1 lembar oleh Kusworo MPD, pengembangan bahan ajar oleh Aden MPD, serta pengembangan item hot oleh Dr. Dami Surya Anggara. Dikutip dari sambutan Kepala Sekolah SMK Sasmita Jaya 1, Suprihatin SPD, bahwa tujuan diadakannya pelatihan ini adalah peserta mampu memahami cara menyusun perangkat pembelajaran, menyusun program pembelajaran, menganalisa, membuat pengembangan silabus dari mata pelajaran, serta membuat model-model pembelajaran. Secara umum, pelatihan ini berdampak pada meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sementara itu, dikutip dari sambutan Ketua Yayasan Sasmita Jaya bahwa guru harus melengkapi perangkat pembelajaran agar dapat menjalankan misi pembelajaran dan ikut mewarnai masa depan bangsa agar generasi muda memiliki kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sesuai dengan peranan kita masing-masing. Karena dengan perangkat itulah kita akan benar-benar bisa mengemban misi pembelajaran, misi pendidikan kita. Sebenarnya dalam pendidikan kita itu kita mempunyai misi yang sangat mulia. Kita akan ikut serta mewarnai masa depan anak-anak bangsa kita. Membentuk masyarakat kita yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mempunyai budi pekerti yang luhur, mempunyai kecerdasan dan keterampilan untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Itulah peran yang harus dijalankan para guru, para pendidik. Seandainya di dalam pendidikan kita itu anak-anak kita gagal, maka berarti misi daripada para guru untuk menjalankan perannya itu ada hal-hal yang tidak benar, atau mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki. Saya mengucapkan terima kasih hari ini timbul kesadaran untuk menyadarkan, untuk mengingatkan kita semuanya, para guru, para pendidik, bahwa kita mempunyai tugas untuk mengantarkan anak-anak kita, para generasi muda, untuk membentuk suatu kehidupan yang lebih baik. Yang mudah-mudahan misi kita bisa kita jalankan bersama. Dan saya yakin Bapak Ibu guru mampu untuk mengemban tugas itu. Sehingga kita harus berusaha bagaimana kita menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Sehingga layanan pendidikan di Sasmita Jaya bisa memberikan arahan-arahan, pembinaan-pembinaan bagaimana kita bisa menjadi guru yang baik. Hanya yang terbaik itulah yang dicari oleh masyarakat kita. Sehingga kita harus berusaha kita menjadi yang terbaik. Kami dari Unpam ingin bersama Bapak dan Ibu keluarga besar SMK 1 dan 2 Sasmita Jaya selalu meningkatkan layanan pendidikan kepada para siswanya. Untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang pengajar yang baik, maka kami berusaha untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan workshop bagi Bapak dan Ibu guru. Untuk itu, kami akan melaporkan kegiatan terkait dengan workshop penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian pada tahun ajaran 2021-2022. Eka Margianti melaporkan untuk SJTV.
Informasi penghujung kali ini mengenai program studi sastra Inggris yang menggelar program Hima Sasing Mengajar. Himpunan Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang melangsungkan kegiatan Hima Sasing Mengajar yang berlangsung pada 5 Agustus hingga 7 Agustus 2021. Hima Sasing Mengajar mengusung tema Satu Langkah Kecil dengan Kepedulian Besar terhadap pendidikan anak berlangsung di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Musfiroh, Jalan Melati RT 2 RW 3 Cidokom, Gunung Sindur, Bogor. Adapun jumlah anak yang menjadi target kurang lebih 30 siswa dari pendidikan anak usia dini hingga siswa sekolah menengah pertama. Berikut berita selengkapnya. Hima Sasing Mengajar memiliki konsep belajar dan bermain yang dilakukan secara luring. Hal tersebut bertujuan untuk interaksi langsung mahasiswa dengan masyarakat. Seluruh tim yang terlibat tentu memperhatikan protokol kesehatan untuk kesehatan bersama. Eka Margianti Sagimin SSMPD sebagai dosen pembina, Aulia Dion Novi Rastian sebagai penanggung jawab, Hardianto sebagai ketua pelaksana, serta 6 anggota lainnya, Alivia Zahra Budianto, Hamala Ruzita, Sabrina Davinuela Lazuardani, Wilman Hakim, El Syaima, Ari Susanto. Agenda dari kegiatan ini diantaranya kegiatan belajar mengajar, membuat kreativitas, bermain, berbagi, serta penyuluhan kesehatan seperti aksi sikat gigi, memotong kuku, dan mencuci tangan. Tujuan dari kegiatan diantaranya sebagai wadah untuk melatih jiwa pendidik, meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat sebagai wujud penerapan Tridharma perguruan tinggi, sebagai sarana silaturahmi antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Halo, nama saya Audira Septiani Sandrina. Saya dari Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Saya semester 3 sekarang dan saya di sini sebagai guru kreativitas di PAUD Al-Musfiroh. Tio Sadewo dan Uki melaporkan dari Bogor. Pemirsa, berita tadi mengakhiri Info Kampus pekan ini. Sampai jumpa pada Info Kampus berikutnya. Saya Eka Margianti serta tim Info Kampus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam piker vaksinasi dan dilanjutkan dengan observasi selama 15 menit. Bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat.